sampai hari ini masih ada aset wakaf yang masih dimanfaatkan oleh pemerintah. Selain SDM, apalagi persoalan di situ nih? Jadi dari potensi wakaf yang cukup besar tadi, itu tetap masih ada menyimpan problematika. Pertama dari segi keutuhan aset wakaf. Keutuhan ya. Dari segi keamanan dan keutuhan aset wakaf. Berarti ada juga aset wakaf ini yang nggak aman ya? Betul, betul. Dari keutuhan dan keamanan aset wakaf. Tidak amannya dari siapa biasanya? Keamanannya itu cenderungnya itu dari ahli waris. Oh, dari ahli waris. Dari ahli waris. Tentu ada juga sebabnya ya. Sebabnya itu ada memang apakah dia berupa masjid atau musola. Ada wakif itu dia berikrar wakaf hanya lisan. Oh. Dan tidak ada bukti otentik secara tertulis. Nah, itu persoalannya. Yeah. Jadi ketika tidak ada bukti otentik itu menjadi senjata bagi ahli waris yang mengetahui bahwasanya masjid itu berdiri di atas tanah kakeknya, di atas tanah buyutnya. Ada yang pondok pesantren itu yang berdiri di atas tanah kakeknya atau tanah buyutnya atau tanah neneknya. Tapi bukti otentik bahwasanya itu adalah wakaf itu tidak ada. Itu tidak ada ya. Nah, ketika ada sisi kelemahan tadi, maka dia persengketakanlah. Nah, kalau tidak ada bukti otentik, tentu hukum berpihak kepada dia bahwasanya ini adalah pusakonya, warisnya gitu ya. Jadi kita selalu mensosialisasikan PP nomor 28 tahun 77 di samping Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Undang-Undang Wakaf, di mana dalam undang-undang itu kan tanah wakaf itu harus didaftarkan. Pertama kan wakif mengikrarkan wakafnya di kantor KUA. Kemudian ketika sudah keluar akta ikrar wakaf, PPAIW namanya KUA itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf, itu mendaftarkan tanah wakaf itu ke BPN bersama Nazir ke BPN untuk disertifikatkan. Nah, tujuannya itu memang untuk mengamankan aset wakaf. Mengamankan aset wakaf. Jadi ketika bukti otentik tidak ada, tentu berpeluang sekali ahli waris dan sebagainya itu untuk mensengketakan aset wakaf tadi. Walaupun secara syariat, ketika seorang sudah berwakaf, maka hak kepemilikan dan hak waris itu terputus. Hilang langsung ya. Dia menjadi milik Allah. Milik Allah ya. Jadi menjadi milik Allah. Milik Allah dalam arti dia menjadi dimanfaatkan oleh umat Islam. Menjadi milik bersama umat Islam. Untuk kepentingan umat juga. Ya. Jadi hadis tadi juga itu. Habbasta aslaha wa tasdaqta biha. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, itu sambungan hadis itu la yuba wala yuhab wala yuras. Nah, dengan ketentuan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Jadi dalam hadis itu kalau seorang wakif sudah mewakafkan harta miliknya, maka wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Berarti hak ahli waris untuk mensengketakan tanah wakaf itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang ini? Ya, terputus. Terputus.
Itu persoalannya kan karena kadang mestinya kepada ahli waris juga dikasih pemahaman juga berarti. Betul, betul. Itulah yang menjadi tugas kita bersama itu bagaimana mengedukasi. Mengedukasi ya. Mengedukasi. Bahasa kerennya edukasi ya. Kalau bahasa Islamnya mendakwah bilhalkan. Mendakwah bilhalkan. Ya, mendakwah bilhalkan kepada ahli waris bahwasanya dia tidak punya hak terhadap harta wakaf itu lagi. Itu berarti bukan kalau diambil waris. kalau diambil berarti yang nanggung dosanya dia ya, ahli warisnya. Ya, jadi mendakwah bilhalkan. Karena bukan haknya lagi kan? Betul. Nah, mendakwah bilhalkan atau mengedukasi ahli waris untuk tidak mensengketakan harta wakafnya. Iya. Nah, itu bagian dari problematika wakaf berupa keamanan dan keutuhan wakaf tadi. Keutuhan harta wakaf tadi. Memang dalam kenyataannya memang ada wakaf itu yang memang hilang. Memang hilang ya. Memang hilang dia. Tidak lagi statusnya sebagai aset wakaf dan tidak ada lagi buktinya itu wakaf. Ada tuh. Tapi masih dimanfaatkan sebagai wakaf yang produktif. Ada contoh kasus di Bukit Tinggi itu ada contoh kasus itu. Jadi di pusat kota Bukit Tinggi itu, saya lupa nama masjidnya. Jadi Nazir bersama-sama akan mendaftarkan harta wakaf itu ke BPN. Ke BPN. Ahli warisnya tidak setuju tanah wakaf itu disertifikatkan. Dia halang-halangi lah, tidak setuju untuk disertifikatkan. Kan tujuan Nazir mensertifikatkan itu untuk mendapatkan dana bantuan pengembangan masjid. Karena kalau dana hibah itu kan syaratnya kan tanah wakaf itu bersertifikat hak milik wakaf. Kalau dana hibah. Nah, dia tidak bersedia. Akhirnya masyarakat meninggalkan masjid itu dan bersama-sama bergotong royong bahu-membahu mengumpulkan wakaf, tanah wakaf berupa uang, wakaf melalui uang untuk membeli tanah dan dibangun masjid di sana. Masjid ini tidak apa lagi, tidak dipakai masyarakat. Tidak dipakai lagi ya. Nah, itu contoh. Padahal dia adalah aset wakaf. Betapa ruginya wakif. Dia tidak lagi mendapatkan istilahnya pahala yang sedekah jariah tadi. Dan yang lebih rugi sebenarnya orang yang melarang ya. Nah, itulah. Okay. Memang ada dalam di masyarakat kita ada kasus-kasus seperti itu. Selain itu nih? Nah, jadi itu makanya undang-undang menegaskan bahwasanya prosedur berwakaf itu terlebih dahulu ke KUA bersama Nazir mendaftarkan ke BPN. Tujuannya itu untuk keamanan aset wakaf. Nah, jadi itulah problemnya. Problem berikutnya itu memang sampai hari ini masih ada aset wakaf yang masih dimanfaatkan oleh pemerintah. Masih ada MTSN, MAN yang berdiri di atas tanah wakaf. Nah, masih ada. Tapi rata-rata sekolah di Sumatera Barat memang diwakafkan itu. Memang begitu. Asalnya kan begitu. Iya. Cuma kalau dia sudah walaupun dia sudah berdiri MTSN dan berdiri MAN, aset wakafnya harus tetap wakaf. Tidak boleh disertifikatkan atas nama madrasah atau atas nama pemerintah atau atas nama Kementerian Agama. Tidak boleh. Jadi untuk masalah-masalah yang terkait dengan pemanfaatan aset wakaf di fasilitas negara itu ada solusi yang ditawarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Pusat berupa pemerintah
melakukan membayar ujrah kepada nazir. Ya. Jadi kalau yang sudah diserahkan ke negara tadi? Bukan. Yang tetap dia aset wakaf, tetap sertifikat hak milik wakaf, tapi dia aset pemerintah seperti aset pemerintah TSN, tadi. Ya. MAN seperti tadi. Maka solusinya oleh Badan Wakaf Indonesia itu dengan akad ujrah. Ujrah ya. Jadi pemerintah bayar sewa kepada nazir, memberikan kompensasi dalam bentuk sewa kepada nazir. Itu solusi, cuma kan sampai hari ini kan PMA-nya belum terbit juga. Iya, ya. Karena rumit juga itu nih, karena kalau misal ada wakif memberikan tanahnya untuk membangun sekolah kan. Iya. Nazirnya siapa gitu kan? Tentu nazirnya bisa nazir perorangan atau bisa nazir. Kalau diserahkan ke pemerintah langsung misal? Melalui dinas pendidikan misal gitu kan. Itu tuh belum saya temukan yang ikrar wakafnya itu untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Dia ikrar wakafnya ya, adanya itu untuk lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan ya. Atau dia ikrar wakafnya itu untuk madrasah. Iya. Nah, berarti masih ada nazirnya berarti ya? Masih. Ya. Jadi solusinya dalam bentuk ijarah tadi. Cuma memang sampai hari ini tidak ada PMA-nya. Gitu. Ada beberapa tempat ya pemerintahnya melakukan pindah ke tempat lain. Iya. Yang aset wakaf ini tetap begitu saja. Karena sulit juga membayar itu nih oleh pemerintah kan? Iya betul. Karena sudah dianggap mata anggarannya apa gitu kan? Oke. Uni, demikian kompleksnya persoalan tadi gitu kan. Apa yang harus dilakukan supaya memang terkelola dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat tanah wakaf ini secara umum. Jadi pemerintah beserta Badan Wakaf Indonesia itu kan programnya sudah memprogramkan untuk memberikan sosialisasi itu. Memberikan sosialisasi bagaimana aset wakaf yang ada di Indonesia itu memang dikelola secara produktif ketika memang dia bisa produktif. Tapi kalau pekarangannya hanya sebatas gedung masjid, tidak ada lahan lain, ya itu tidak bisa kita ubah. Tapi kalau ada masjid itu punya pekarangan yang luas, maka memang diarahkan dia punya aset bisnis. Aset bisnis, kayak bangun minimarket gitu ya? Kalau di Sumatera Barat ini sudah banyak ini. Sudah banyak ya? Seperti Masjid Taqwa, di bawahnya ada toko-toko. Ada toko-toko ya. Masjid Al-Falah, di sampingnya ada toko. Ya, banyak di Sijunjung juga. Ada masjid yang di pekarangannya ada toko. Di daerah Tigo Waleh, Bukit Tinggi, itu juga ada di masjid juga ada toko di pekarangannya. Kalau itu yang kita lihat di Sumatera Barat. Di luar Sumatera Barat itu juga seperti masjid banyak yang masjid itu di bawahnya itu dibangun di lantai 2-nya dibangun di lantai 2-nya untuk masjid, di bawahnya aula. Atau di bawahnya masjid, di atasnya aula. Itu banyak. Jadi apalagi pemerintah itu kan ada masjid berprestasi programnya. Syarat masjid berprestasi itu ada sarana pendidikan, sarana ekonomi, kemudian sarana sosial. Sarana sosial itu misalnya ada tempat kamar untuk orang musafir. Sarana sosialnya. Jadi kalau ada sarana pendidikan, dia punya TPA, dia punya perpustakaan masjid, kemudian dia punya aset bisnis. Nah, kemudian
dia juga punya fasilitas sosial yang dan tujuan utama untuk ibadah tetap nomor satu. Nomor satu ya. Tetap tujuan masjid untuk sarana ibadah tetap nomor satu. Yang aset bisnis itu di pekarangannya atau di lantai satunya. Yang sarana sosialnya itu bisa di samping atau di mana. Jadi banyak sekali manfaat kalau memang wakaf itu dikelola secara produktif. Ya, baik manfaat kepada nazir karena dia mendapatkan hak 10% dari hasil pemanfaatan wakaf. Kemudian untuk aset wakaf itu sendiri semakin produktif pengelolaan wakaf itu, semakin terpelihara masjidnya. Nah, karena biayanya diambilkan dari sana. Di samping itu juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari masjid itu. Kemudian dari hasil kan dia 10% untuk nazir, 10% untuk nazir, kemudian biaya operasional dan kepada kaum duafa yang ada di sekitarnya. Jadi saya penelitian tahun 2014 di Sumatera Barat, ya, tentang aset-aset pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat itu. Jadi rata-rata masjid yang sudah punya aset bisnis tadi itu dia punya program beasiswa untuk anak SD sekian, beasiswa untuk anak SLTP dan sederajat sekian, beasiswa untuk anak SLTA, MAN dan sekian. Dari penghasilan tadi itulah ya diambilkan ya. Beasiswa untuk mahasiswa kuliah. Dari kaum duafa yang ada di nagari itu atau di pekarangan masjid itu mendapatkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif. Nah, itu yang hasil yang saya temukan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya untuk tanah wakaf tadi. Jadi di masa pandemi ini kan banyak orang yang terdampak. Iya. Dan itu mestinya bisa diberdayakan untuk orang yang terdampak ya, Uni? Iya. Jadi hasil pengelolaan wakaf itu bisa disalurkan untuk bantuan modal kerja untuk UMKM yang terdampak. Hasil pengelolaan wakaf itu bisa dibantukan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak, dibantu untuk bayar UKT-nya dan sebagainya. Ya. Di samping itu juga hal yang sangat pokok sekali, wakaf bisa bersinergi dengan zakat. Ya. Jadi wakaf hasil pemanfaatan wakaf disalurkan untuk modal kerja, zakat disalurkan bisa untuk modal kerja juga, bisa untuk kebutuhan pokok wajib. Begitulah keagungan dari Islamic filantropi, filantropi Islam atau dana-dana sosial dalam Islam. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di situ. Iya, betul. Terutama tanah wakaf ya. Iya, betul. Oke, Uni, terima kasih atas informasinya dan bincang-bincang kita kali ini, dan semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat, dan nanti jika ada topik dan tema yang berbeda kita akan berjumpa lagi. Ya. Oke, ini terima kasih sekali lagi. Oke, kerabat Dallas TV, demikian perbincangan kita dengan Dr. Rosalinda MAG, pakar ekonomi syariah dan perwakafan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.